Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Bima selaku penanggung jawab presensi online SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Di sini adalah tutorial penggunaan presensi online khusus untuk wali murid dari SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Baik, penggunaan aplikasi ini hanya dikhususkan untuk pengguna Android karena belum terdaftar atau belum tertanam di dalam iPhone. Jadi penggunaannya itu bisa di-download di dalam Play Store. Pertama kita buka dulu Play Store-nya. Oke, ini Play Store, oke. Di dalam pencarian bisa ditulis namanya SMA Muhammadiyah 10 Surabaya seperti ini, oke. Yang paling atas yaitu adalah presensi siswa dari SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Besarannya adalah 4,9 MB, jadi sangat kecil daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Bisa diklik seperti ini. Nah, silakan untuk diinstal, nggih. Setelah diinstal seperti ini, bisa diklik buka. Izinkan SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mengambil gambar dan merekam video saat aplikasi digunakan. Bisa diklik. Izinkan SMA Muhammadiyah 10 Surabaya, mestinya aplikasi ini mengakses foto dan media di perangkat. Izinkan. Kenapa hal ini digunakan? Untuk dapat wali murid mengirimkan foto-foto ataupun video yang bisa disebut seperti surat izin dan lain-lain. Jika siswa tidak masuk dan membutuhkan surat izin, tidak perlu dikirim ke sekolah, cukup difoto dan dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Jadi kami bisa mengetahui jika siswa itu tidak masuk dan sudah ada surat izinnya seperti itu, okay? Bisa dibaca dulu untuk pemberitahuan pertama ini, okay? Seperti ini. Jika sudah baca semua, selamat menggunakan. Bisa diklik mulai. Ini adalah layar utama, layar pertama dari presensi online, aplikasi presensi online SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Sudah ada tanggal di sini, mengikuti tanggal yang tercantum, Rabu 3 Mei 2023, seperti itu. Di sini juga ada tulisnya belum login, karena setiap orang tua wali murid akan dibagikan user unik milik siswa masing-masing beserta passwordnya. Dan diingatkan kembali bahwasanya ini hanya dapat terpasang kepada satu HP. Jika wali murid ada ayah dan ibu yang memiliki HP Android, keduanya punya HP Android, hanya ada satu HP yang bisa terpasang, seperti itu. Dan jika ingin dipindahkan ke HP lain, harus izin ke sekolah terlebih dahulu, seperti itu, nggih. Di sini sudah ada beberapa opsi, nggih, ataupun ada beberapa penggunaan, yaitu presensi kelas. Ini waktu di dalam kelas, jadi nanti biasanya itu adalah wali kelas ataupun BK yang akan melakukan presensi, anak itu di dalam kelas atau tidak dari paginya. Terus ada presensi mapel, ada presensi ekstra. Mapel ini digunakan setiap harinya, akan mapel itu masuk dan mempresensi siswa, karena belum tentu siswa yang masuk sekolah dia masuk dalam pembelajaran pada hari itu, seperti itu, nggih. Ini ada presensi ekstra, surat izin yang nanti digunakan oleh wali murid jika ada anak yang tidak masuk karena sakit dan lain-lain. Ada jadwal mapel, jadwal ekstra, info sekolah, surat pemberitahuan, catatan BK, dan kritik saran. Seperti itu. Ini adalah beberapa aplikasi, ada beberapa opsi yang di dalam aplikasi, nggih. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, wali murid dapat mengklik di titik 3 di atas ini. Nah, titik 3 di atas ini diklik dan klik login siswa. Maksudnya itu dapat login, mengetahui siswa tersebut, nggih. Login siswa. ID unik siswa ini dapat wali murid minta kepada wali kelas. Jadi wali murid di sini, orang tua di sini bisa minta langsung kepada guru ataupun wali kelas yang bertanggung jawab di kelas anak-anak Bapak Ibu. Seperti itu, nggih. Di sini saya memakai ID unik siswanya itu contoh 1 karena ini adalah contoh 1, nggih. Dan passwordnya juga
Jika password ini dirasa tertutup seperti ini, bisa diklik icon yang bentuk mata ini, nggih, agar dapat mengetahui passwordnya. Setelah itu jangan lupa untuk di login. Mohon maaf, contoh contoh satu. Oke, sudah masuk. Mohon maaf ada kesalahan tadi dari user dan password. Jadi kalau sudah masuk, nanti di sini akan ada kelas dari siswa tersebut, dan di sini juga ada nama dari siswa. Jadi contoh satu ini adalah nama panjang dari siswa. Kalau memang dirasa namanya kurang tepat, kurang pas, ataupun ada beberapa huruf yang tidak masuk di dalam nama anak bapak ibu, bisa langsung menghubungi wali kelas agar langsung diubah oleh saya. Oke. Dan kelasnya juga. Jadi di sini nanti orang tua sudah mengetahui, oh anak saya itu kelas 10 I1 Putra Pak. Anak saya kelas 10 Mia, kelas 10 Mia Putri dan kawan-kawan. Jadi orang tua tidak bingung lagi anaknya itu di kelas mana. Seperti itu, nggih. Dan ini seperti ini adalah bentuk awalnya, ya. Di sini ada presensi kelas, presensi mapel, presensi ekstra, surat izin, jadwal mapel, hingga yang ada muncul baru adalah kenaikan kelas, seperti itu. Sekarang saya coba cek dulu di kenaikan kelas. Di kenaikan kelas ini bentuknya seperti ini. Nah, Rabu 3 Mei tanggal presensi terpilih, nggih. Jadi di sini sudah ada sesuai dengan tanggal, nggih. Selasa, Senin, Minggu. Jadi kalau kita lihat minggu ini ada hasilnya L ataupun libur, ya. Seperti itu. Jadi ini adalah hari yang bentuknya naik seperti ini, nggih. Jadi nanti kalau semua mahasiswa itu masuk atau tidak, hadir ataupun tidak hadir, ataupun kita bisa utarakan ataupun kita sebut alfa, akan muncul di sini. Jadi nanti di sini ada siswa H hadir, ataupun siswa alfa, ataupun siswa TL. TL itu terlambat di sini. Dan itu akan muncul juga di sini seperti ini, nggih. Nanti di sini nanti ada H, di sini juga hadir. Di sini kan pastinya hari Sabtu karena tidak ada kegiatan akan kosong. Senin, Selasa, seperti itu, nggih. Dan presensi kelas ini berbeda dengan presensi saat siswa itu mengikuti ekstrakurikuler ataupun potensi, karena ini hanya digunakan siswa ataupun wali kelas ataupun guru BK saat anak itu mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi mulai dari jam 7:30 hingga jam 2 sekitar seperti itu, nggih. Dan ini juga dapat dilihat rekapnya. Rekap bisa diklik rekap. Nah, rekap itu bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi orang tua pun per minggunya bisa melihat presensi siswa. Kalau yang ini yang paling kiri atas ini adalah hadir. Di sini izin, sakit, alfa ataupun kita sebut absen. Ini terlambat, TM dan PM. Ini yang dimiliki oleh presensi kelas. Jadi kalau ternyata siswa itu pulang mendahului ataupun ternyata pulang tanpa izin dan lain sebagainya menghilang, bisa kena PM. TM ini terlambat jika anak ternyata masuknya terlambat, seperti itu, terlambat masuk. Jadi ini akan muncul, akan bergerak presentasinya per minggunya untuk yang selama KBM ini. Sorry, mohon maaf, ini untuk 1 tahun, mohon maaf ya. Ini selama KBM ini selama setahun di kelas 10, karena tadi kita pakai kelas 10, oke. Terus ini ada bulan ini maksud saya tadi ini bulan Mei-nya. Ini bulan lalu, jika ingin lihat bulan lalunya, April dan lain-lain, oke. Jadi sudah ada rincian juga di sini. Yang nanti akan muncul rincian presensinya itu, ya. Cuma kalau kita mau lihat anak itu masuk enggaknya, di sini nanti akan muncul kayak tulisannya H, I, H, ataupun dia kalau alfa ya ada A, ada TM dan lain-lain di tanggal-tanggal tersebut. Jika tidak muncul, ada 2 kemungkinan, baik itu sekolah ada kegiatan ataupun lebih tepatnya kegiatan sekolah, ataupun saat itu wali kelas belum mencantumkan pada hari itu. Oke. Seperti itu bentuknya bulan lalu, bulan ini selama KBM, periode KBM juga karena ini tidak ada rentang tanggal. Ini juga bisa dipilih kalau ternyata orang tua ingin mengetahui keadaan anak ataupun kegiatan anak selama seminggu. Semua kalau ternyata Pak, saya ingin melihat kegiatan anak saya dari hari Senin tanggal 1 Mei di hingga Jumat tanggal 5 Mei, seperti itu. Jadi
akan dimunculkan cukup hanya seminggu saja seperti itu jika ingin lihat tentang tanggal, berbeda dengan yang lainnya nggih. Semua mah ingin melihat seperti itu, jadi akan ada 5 hari seperti ini nggih. Nanti akan ada hadir, izin, dan lain-lain. Ikonnya akan muncul di bagian bawah tanggal tersebut, bisa dicoba langsung oleh orang tua masing-masing. Bisa, kalau sudah selesai silakan kembali dengan klik back yang ada di atas ini, oke. Klik back kembali dari atas ini. Itu adalah contoh dari presentasi kelas. Sekarang kita masuk ke presentasi mapel. Di presentasi mapel sendiri, wali murid bisa diklik. Nah, di sini wali murid bisa melihat bahwasanya ini saya pakai kelas 10 II1 Putra, yang berarti jadwalnya sesuai dengan 10 I1 Putra. Jadi bisa melihat di samping kiri ini, nggih. Kalau di samping kiri ini dari muncul icon kayak H ataupun A. Jadi pada mapel ataupun pada mata pelajaran tersebut siswanya tidak mengikuti, tapi siswa tetap ada di sekolah. Seperti itu, guys. Semua di presensi mapel seperti itu. Berbeda dengan presensi kelas tadi. Presensi kelas itu siswa benar-benar tidak masuk sekolah sama sekali ataupun hadir ataupun terlambat seperti itu. Tapi kalau di sini ternyata siswa masuk, tapi siswa tidak mengikuti pelajaran yang tertera di sini. Semua seperti itu, nggih. Jadi bisa hadir, bisa A atau izin dan lain-lain. Dan bisa melihat bahwasanya pada hari-hari sebelumnya juga bisa dilihat seperti ini. Jadi mengikuti tanggalnya, mengikuti harinya, Senin 1 Mei, Selasa, dan lain-lain. Akan muncul icon baik itu hadir itu H, izin itu I, alfa itu A, dan bisa juga terlambat masuk ke mata pelajaran itu TM ataupun PM pulang mendahului ada di sini khusus untuk presensi mapel. Dan kalau orang tua ingin mengetahui, oh ternyata pelajaran terakhir itu jam 13.50 seperti itu, nggih. Bisa lihat dari sini. Ini seperti jadwal pelajaran pada hari tersebut. Jika orang tua ingin mengetahui seperti itu, nggih. Jadi bisa, oh pada hari Senin anak saya pelajarannya ini, nggih. Selasa ini, nggih, seperti itu. Dan itu juga ada rekapannya, bisa diklik rekap. Pada semester 2 ini, nggih, ini sudah masuk semester 2, ini semester 1. Rekap ini sekarang tidak ada rekap presensi mapel karena biasanya nanti muncul itu kalau sudah ada isiannya, dan bentuk isiannya itu akan saya contohkan, nanti akan saya fotokan dari beberapa presensi mapel siswa-siswi yang sudah masuk sekolah dalam selama ini, lebih tepat seperti itu, nggih. Kita back kembali. Di sini ada presensi ekstra. Untuk presensi ekstra ini jadwalnya tidak menentu karena jujur potensi dan ekstra itu mengikuti waktu guru tersebut. Jadi guru itu minta Rabu ya Rabu, Kamis ya Kamis. Jadi tidak bisa disesuaikan jadwalnya di dalam, tapi bisa diminta hasil akhirnya nanti di saat semesteran. Nanti akan ada kayak seperti ijazah ataupun kita sebutnya itu seperti nanti dapat sertifikat. Karena itu mengikuti potensi tersebut, potensi yang ada dengan hasil yang ada, sertifikatnya akan didapatkan per semesternya seperti itu. Jadi di sini juga tidak perlu. Di sini ada jadwal mapel. Nah, jadwal mapel ini bisa sama halnya seperti presensi mapel. Seperti ini, nggih, bisa dilihat tuh. Jadi hari ini matematika dengan Bapak Alfa, dengan Bapak Mitra, dengan dengan USTZ ini Ibu Ustazah Adika, Ustazah Ica, UST ini Ustadz Mitra, seperti itu, nggih. Jadi orang tua sudah mengetahui bahwasanya jadwal Senin anaknya apa, Selasa anaknya apa, pada jam berapa, dengan siapa, sampai dengan siapa gurunya, agar memudahkan wali murid jika ingin menanyakan atau membicarakan bersama guru mapel masing-masing, seperti itu, nggih. Dan ini akan otomatis mengikuti harinya, bahwasanya kalau memang itu hari Senin, nanti akan kembali ke Senin, kalau hari Rabu kembali ke hari Rabu, dan lain-lain. Bisa di back kembali. Ini jadwal mapel, info sekolah, surat izin, mohon maaf kelewat, nggih. Surat izin ini bahwasanya bisa ditambahkan dengan wali murid seperti ini, nggih, caranya, nggih. Surat kan tidak ada surat izin, nggih. Bisa diklik bagian plus ini. Nah, bisa diklik yang bagian kamera di foto. Kan tadi sudah mengizinkan, guys, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, saya pakai contoh tangan saya saja. Ini harusnya bentuk surat izin loh, nggih. Baik itu surat dari dokter, surat dari orang tua, ataupun surat yang lain. Oke. Bisa diketik keterangannya. Anak saya
izin karena sakit seperti itu, dan dikirim, diupload, tunggu upload selesai dan masuk pada hari ini. Nah, seperti itu nggih. Nah, ini juga bisa dilihat oleh orang tua dan juga nanti akan dapat dilihat oleh guru masing-masing, guru mapel, wali kelas, bahkan guru BK. Seperti itu nggih. Kalau kita ketik rekapnya juga. Jadi kalau kita klik rekap ini, sebenarnya kita bisa ngelihat bahwasanya di sini, nah di sini ada surat izinnya, seperti itu nggih. Nah, kelihatan nggih. Jadi ya, kalau di rekap ini jika ada izin bisa terlihat anak itu berapa kali izin, bisa berbentuk surat seperti itu. Nah, seperti ini bentuk surat ini tanggal 3 Mei 2023 seperti itu. Dan di sini juga ada info sekolah. Info sekolah ini tidak ada untuk saat ini. Biasanya info sekolah ini kalau ada pemberitahuan memang langsung ke wali kelas dan langsung ke WA wali murid, itu lebih mudah sebenarnya. Tapi kalau memang kedepannya akan digunakan juga lewat sini ataupun tetap lewat WA, akan ada info selanjutnya. Ada surat pemberitahuan juga, di sini masih kosong. Surat pemberitahuan juga sama seperti info sekolah, hanya saja dikhususkan untuk surat pemberitahuan ini akan dikhususkan pada anak-anak tertentu. Jadi semua anak-anak yang akan mengikuti kegiatan lomba gitu akan masuk ke surat pemberitahuan. Ataupun ada, mohon maaf, ada wali murid yang dipanggil karena ingin membicarakan dengan masalah anaknya, guru BK-nya ataupun wali kelasnya ingin membicarakan masalah anaknya, bisa lewat surat pemberitahuan. Tapi biasanya kalau sudah dekat, biasanya bisa langsung lewat WA grup ataupun langsung WA kepada orang tuanya, seperti itu. Dan ini bentuknya untuk info sekolah bentuknya umum, jadi semua orang di semua pemilik aplikasi bisa lihat. Sedangkan surat pemberitahuan ini bentuknya khusus, hanya kepada orang tua tertentu yang dikirimkan. Ngerti nggih? Jadi tidak semua orang tua mengetahui. Jadi semua kalau hanya pada anak A yang orang tua anak A yang memiliki surat pemberitahuan tersebut. Begitu contohnya. Selanjutnya ada catatan BK, di mana catatan BK ini jika diklik ada dua sebenarnya, pelanggaran dan prestasi. Untuk poin ini akan terhitung satu. Jadi sebenarnya tidak, di SMA Mode 10 Surabaya ini tidak terlalu menekankan poin. Lebih tepatnya poin ini digunakan sebagai bentuk jumlah berapa kali pelanggaran dilakukan dan berapa prestasi yang dimiliki. Jadi semua jika mengikuti lomba panjat pinang dan juara ataupun sudah mengikuti lomba panjat pinang, prestasinya akan datang poin 1. Jika anak itu sering terlambat atau sering tidak masuk sekolah akan mendapatkan poin 1 poin untuk terlambat, 1 poin untuk tidak masuk sekolah, seperti itu gambarannya. Oke. Jadi akan ada poin-poin seperti ini, yang dimana poin itu juga bisa dilihat sendiri dari bulan lalu ada, bulan ini juga ada, selama KBM dari pertama kali masuk semester 1 hingga lulus semester 2-nya di kelas 10 lebih tepatnya. Dan periode KBM ini bisa dilihat juga dari semester 1-nya ataupun di semester 2-nya, seperti itu nggih. Itu adalah bentuk dari poinnya. Tapi ataupun tentang tanggal, di sini bisa dilihat tanggal-tanggalnya, bahwasanya anak itu selama minggu ini atau 2 minggu lalu ataupun 3 minggu lalu ingin dilihat poin pelanggarannya berapa, poin prestasinya berapa, bisa dilihat di catatan BK. Catatan BK dikhususkan seperti itu. Dan nanti kalau ternyata poin pelanggaran lebih banyak, sangat banyak ataupun butuh dipanggil orang tua, baru di surat pemberitahuan akan muncul misalnya guru BK menginginkan untuk orang tua bisa ke sekolah pada tanggal ini dan tanggal ini untuk membicarakan kelanjutan anaknya, seperti itu. Di sini juga ada kenaikan kelas. Bentuk kenaikan kelas ini sebenarnya seperti ini nggih. Nah, karena belum tersedia karena anak masih di semester 2 ataupun belum terlihat sebenarnya. Dan untuk alamat yang saya gunakan di sini seluruh anak itu sama, kecuali nama, jenis kelamin, beserta kelas, seperti itu, okay? Dan di sini ada kritik dan saran. Di sini kritik dan saran bisa dituliskan seperti, mohon maaf, beberapa kritik dan saran kepada sekolah yang akan dibaca ataupun dilihat per semesternya nantinya.
bisa dikirimkan lewat sini nggih. Apapun kritik dan saran silakan untuk dikirimkan agar nanti bisa menjadi suatu evaluasi bagi sekolah. Mungkin hanya sebatas itu. Dan contoh bahwasanya ini tertempel ataupun tertambat pada satu HP. Jadi kalau jika keluar ya, jika keluar seperti ini, jika sudah benar-benar keluar semua nggih, kan aplikasinya ada di bawah sini. Nah, ini seperti ini aplikasinya untuk SMA Muhammadiyah 10. Nah, ini aplikasi yang akan muncul di HP masing-masing orang tua. Jika diklik, orang tua tidak perlu memasukkan kembali user dan password karena di sini sudah login ataupun sudah masuk dengan user dan password yang ditempel, yang sudah ditulis pertama tadi. Jadi akan seperti itu, memudahkan orang tua. Akan tetapi jika ingin di logout, silakan di logout. Dan kalau ingin pindah ke HP lain, silakan untuk izin kepada wali kelas ataupun pada saya, lebih tepatnya ke sekolah. Kenapa? Walaupun sudah di logout, masih akan ada histori tertempel pada HP sebelumnya. Jadi harus dihapus dulu agar bisa dipasang ke HP selanjutnya atau HP yang lain, user dan password tersebut. Itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, jika ada sesuatu yang kurang untuk dimengerti oleh orang tua, bisa menghubungi wali kelas masing-masing. Dan jika ada user dan password yang tidak tepat, bisa juga menghubungi wali kelas masing-masing agar langsung saya tangani. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.